Dengan pemeriksaan Verdi Sambo hari ini, Barada Eliezer juga mendapatkan pengacara baru setelah pengacara terdahulunya mengundurkan diri. Dan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia sudah bersama pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri. Untuk mengetahui langkah Barada Eliezer pasca ditetapkan sebagai tersangka. Triksi, silahkan laporan Anda. Ya betul sekali Sisko. Jadi pagi ini memang mendapatkan kabar dari kuasa hukum terbaru yakni Pak Deolipa Yunara dan juga Muhammad Burhanuddin. Ini ditunjuk oleh Bareskrim Mabes Polri untuk melanjutkan pendampingan terhadap Barada Eliezer yang kita tahu bahwa pada hari ini juga kuasa hukum sebelumnya yakni Pak Andreas ini melakukan pengunduran diri atau mencabut pendampingannya terhadap Barada Eliezer. Dan untuk mengetahui seperti apa langkahnya karena memang sudah sekitar 8 jam ini melakukan pertemuan dengan Barada Eliezer di Bareskrim Mabes Polri ini, kita akan langsung bertanya dengan Pak Deolipa. Selamat malam Pak Deolipa. Selamat malam. Pak, ini terkait penunjukan sebagai kuasa hukum baru ini, apakah diminta oleh keluarga atau memang ditunjuk dari Bareskrim Mabes Polri langsung, dan seperti apa Pak tadi perbincangan selama kurang lebih 8 jam di sini Pak? Ya, jadi to the point saja, saya Deolipa Yumara dan Pak Burhanuddin, kami ditunjuk oleh Bareskrim dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi kuasa hukum baru dari saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Jadi Barada E ya yang bersangkutan selaku tersangka dalam kasus yang kita sudah sama-sama tahu, pasalnya jeratannya adalah pasal 338 KUHP Jo, pasal 56 KUHP sesuai dengan laporan polisi dari Bapak pelapor Kamarudin Simanjuntak Sarjana Hukum. Penunjukan ini tentunya dalam kaitan karena pengacara terdahulu telah mengundurkan diri. Tentunya dalam konteks penyidikan, setiap tersangka kasus-kasus pembunuhan tentunya harus ada pengacara yang mendampingi. Oleh karena waktu dan untuk kepentingan pro justisia, maka kami ditunjuk untuk mendampingi secara langsung tersangka yang kita sebut dengan Barada E ini sebagai kuasa hukum yang bersangkutan. Dan sekaligus pertanyaan kedua adalah sudah berapa lama kami ada di sini? Kami ada di sini sejak jam 1 atau jam 2 siang. Kami sudah di sini dan kami langsung bertemu dengan Barada E. Kita berbicara banyak, kemudian banyak cerita-cerita yang dibuka yang dia alami, yang secara faktual bagi kami ini adalah merupakan kunci dari persoalan di mana dia akan kami anggap sebagai saksi kunci. Mengingat dia adalah saksi kunci, tentunya kita juga harus menjaga saksi ini, melindungi saksi ini. Bagaimana caranya? Tentunya ada lembaga yang namanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya kami akan segera as soon as possible setelah ini clear, kami akan mencoba mengajak Barada atau kami mengajukan permohonan melalui formulir kepada LPSK supaya yang bersangkutan dilindungi karena beliau adalah kita anggap dia adalah saksi kunci dalam perkara ini. Berarti terkait akan pengajuan terhadap LPSK ini dari Barada Eliezer sendiri memang sudah memutuskan ingin menjadi justice kolaborator atau seperti apa Pak? Tentunya kita tadi berdiskusi ya, kita bertiga dengan yang bersangkutan, ya sudah. Kalau memang saya adalah saksi kunci, saya juga minta perlindungan supaya saya nggak kenapa-kenapa. Kenapa kan? Kami juga begitu. Sudah kalau gitu kita jaga beliau. Tapi kami berdua nggak bisa menjaga karena kan ya kami kan kadang di luar, kadang di dalam kan begitu dalam bekerja kan. Ya, makanya ada lembaga yang lebih berhak yaitu LPSK tadi. Jadi kami akan mengarahkan yang bersangkutan bersama kami tentunya sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi. Supaya yang bersangkutan bisa membuka apa adanya, menjadi terang ini cerita yang tadinya gelap, jadi samar-samar, menjadi abu-abu, kemudian mulai menjadi putih, dan sekarang mudah-mudahan terang. Setelah terang inilah baru semua persoalan bisa kita lihat secara jernih. Jadi tidak mengira-ngira lagi masyarakat atau publik. Jadi kepentingannya adalah kita ke LPSK minta perlindungan saksi. Selain minta dan bersedia untuk menjadi justice kolaborator, apa saja tadi yang diinfokan dari Barada Eliezer? Mungkin sudah ada hal-hal yang diungkapkan dari pertemuan selama kurang lebih 8 jam ya. Dan diskusinya? Tentunya konsultasi tadi kan bukan pro justisia, tapi kan kita bertemu ya. Namanta ya, saya, beliau, Pak Burhanuddin dan beliau kan, Namanta kita bertemu. Kita melihat tidak cuma aspek hukum saja, tapi aspek kejiwaan yang bersangkutan, aspek psikologisnya. Tentunya kita mencoba dari hati ke hati dan memang kepada kami
disampaikan secara terang benderang apa adanya apa yang terjadi. Tapi karena kepentingan ini adalah kepentingan penyidikan yang pro justisia, tentunya kami terikat oleh kode etik di mana kami juga tidak boleh menceritakan ini secara gamblang kepada publik. Biarkan penyidikan berjalan, biarkan Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri meneliti sebaik bekerja semaksimal mungkin supaya menjadi terang. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan dari luar apa bagaimana yang kemudian bisa membuat perkara ini menjadi liar. Jadi kami juga kuasa hukum kami tidak mau perkara ini menjadi liar. Terang benderang ya, tapi tidak liar. Lalu apakah ada informasi penting yang disampaikan oleh dari Barada Eliezer terkait dapat mempercepat pengungkapan kasus ini? Karena kita lihat memang cukup lama ini bergulir. Mungkin ada yang disampaikan dari Barada Eliezer terkait informasi penting yang bisa mempercepat pengungkapannya, Pak? Ada informasi penting, tapi kami simpan dalam kepala kami. Karena kepentingannya pro justisia. Ada informasi penting. Okay. Apakah itu berkaitan dengan pasal-pasal dan kemudian yang disangkakan? Apakah ini sesuai menurut Barada Eliezer dan terkait peristiwa-peristiwa yang disampaikan keterangannya? Tentunya sementara pasalnya sesuai, tapi kan karena ada jungtonya ya, jungto di mana turut serta melaksanakan. Bagi pandangan kami sebagai kuasa hukum atau pengacara atau kami yang lama di bidang hukum kita ini kalau ada jungto turut serta berarti ada pelaku lain. Tentunya ada pelaku lain yang nanti bakal terungkap. Tentunya ada. Berarti kalau dari keterangan ini ada informasi terbaru bukan hanya Barada Eliezer saja satu-satunya yang menjadi pelaku penembakan, betul Pak? Jawabnya kira-kira begitu. Kira-kira kalau dari informasinya secara mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail ya Pak. Seperti apa Pak? Maksudnya gambaran besar, apakah memang ada orang-orang penting yang selama ini belum terungkap atau sudah terungkap tapi memang belum diputuskan, seperti apa? Jadi pertanyaannya Mbak adalah jawabannya di situ juga. Ya. Ikuti prosesnya. Ya, kita ikuti prosesnya. Apa yang ditanyakan di situlah ada jawabannya. Yang Mbak sampaikan itu jawabannya. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, Sisko, tadi berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum baru atau kuasa hukum baru dari Barada Eliezer, yakni Dua Lipa Yuniara yang menyebutkan bahwa akan melanjutkan proses hukum, akan membantu mendampingi Barada Eliezer dalam proses penyidikan dan juga proses pemeriksaan yang masih sampai saat ini berlangsung. Tadi kalau kami kutip memang dikatakan ada informasi penting, tapi karena memang ini masih dalam proses penyidikan dan tidak dapat diungkapkan, tapi yang bisa digarisbawahi adalah Barada Eliezer bukan satu-satunya pelaku dalam kasus baku tembak yang terjadi pada awal Juli kemarin. Nah, ini kita akan nantikan Sisko dan juga saudara seperti apa perkembangan kasus ini, karena memang komitmen dari Kapolri sendiri adalah akan mengusut kasus ini, kemudian juga akan membuka secara terang-terangnya terkait kasus baku tembak ini. Dan kita akan lihat apakah memang kalau melihat dari pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer, yakni pasal 338 Jangto 55 dan Jangto 56 ini ada turut serta atau pihak-pihak lainnya yang bisa menjadi tersangka baru atau berkolaborasi atau maksud kami bersama-sama melakukan atau merencanakan peristiwa yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Sisko. Baik, Valencia Triksi, kita mengetahui bahwa tadi sebelumnya pada pukul 2 siang mantan kuasa hukum dari Barada Eliezer sempat datang dan bicara bahwa dirinya dan bersama tim ini mengundurkan diri. Apakah Anda mengetahui alasan yang disampaikan mengapa dilakukan pengunduran diri kuasa hukum sebelumnya dari Barada Eliezer, Triksi? Pada malam hari ini saya Dua Lipa Yuniara. Ya, Sisko, ini juga yang masih kami tunggu sebenarnya apa yang menjadi alasan dari kuasa hukum sebelumnya Barada Eliezer mengajukan pengunduran diri dalam pendampingan terhadap Barada Eliezer yang kita tahu saat ini statusnya sudah tersangka dan juga sudah bergulir. Dan kita tahu ini baru 3 hari Barada Eliezer kemudian ditetapkan atau dinaikkan statusnya sebagai tersangka, Sisko dan juga saudara. Nah, disebutkan tadi kalau dari keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum sebelumnya, yakni Andreas Naut Silitonga, bahwa alasan pastinya ini sudah ada dalam surat yang disampaikan kepada Kabareskrim, tapi memang belum atau mereka tidak ingin menyampaikan kepada publik apa yang menjadi alasan dari pengunduran diri yang disampaikan kepada Kabareskrim pada hari ini. Sisko.
Baik, terima kasih Triksi Valencia atas laporan Anda di Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali dan kami akan jeda breaking news Kompas TV terkait pemeriksaan Irjen Verdi Sambo oleh Inspektorat Khusus Polri. Selengkapnya usai jeda.